Oke, halo guys. Jadi dalam video kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana caranya membangun bisnis yang autopilot. Jadi di video sebelumnya saya udah bahas tentang gimana caranya kita bisa membuat bisnis kita semi autopilot, di mana semi autopilot artinya secara operasional harian itu udah bisa jalan. Jadi kita sebagai owner tugasnya adalah mensupervise aja, memastikan semuanya berjalan dengan baik, dan kita juga harus tahu gimana cara kontrolnya dan gimana caranya kita bisa tahu, oh ini ada yang salah, kita harus intervensi. Oh ini oke, nggak ada masalah, kita bisa tinggalkan. Nah, kalau kita mau naik kelas lagi nih sekarang, kita mau bikin bisnis kita itu fully automated. Kalau kita bicara fully automated artinya, bayangkan kalau misalnya kita ada di sebuah bisnis. Kalau kita sebagai owner ya, kita pasti ingin bisnis kita tuh grow makin lama makin besar. Sekarang omsetnya misalnya 10 juta sebulan. Nah, awalnya kita involve di dalamnya, bener-bener kita mengerjakan semua, omsetnya 10 juta sebulan. Di video pertama, saya share bagaimana caranya kita tidak terlibat di dalamnya, tidak terlibat di bisnis hariannya, day-to-day activitiesnya, operasional hariannya, omsetnya bisa tetap bertahan 10 juta per bulan. Kalaupun ada kenaikan, mungkin jadi 11 juta sebulan, 12 juta per bulan. Tapi juga masih mungkin akan turun ke 9 juta atau 8 juta per bulan. Kalau ternyata nanti suatu hari turun jadi 4 juta per bulan, kita tahu, oh ada yang salah, kita intervensi. Nah, tapi di video sebelumnya saya belum cerita gimana caranya dari 10 juta per bulan ini bisa naik jadi 100 juta per bulan tanpa kita ada di dalamnya. Nah, makanya sekarang saya akan cerita. Saya akan share bagaimana ini juga sesuatu yang sudah saya lakukan di bisnis saya. Ketika saya tinggal, ternyata bisnisnya bisa grow eksponensial, dan ketika saya datang ke bisnis saya, oh ternyata udah grow luar biasa besarnya. Apa yang saya lakukan? Di sini yang kita harus cari itu bukan lagi seorang manajer sebelumnya. Sebetulnya bukan lagi seorang manajer untuk memanage kegiatan harian. Tapi yang kita harus cari itu adalah pengarah yang bisa mengarahkan, yang bisa mendirect perusahaan dan untuk bisa mencapai goal yang lebih tinggi. Ya sesuai dengan namanya, pengarah memberikan direksi, berarti yang kita harus cari adalah seorang direktur. Di mana tugas seorang direktur ini adalah gini, kita sebagai owner kalau dalam perusahaan, kita itu ada di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, di mana RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah forum tertinggi dari sebuah perusahaan atau perseroan. Artinya, direksi itu tugasnya adalah memenuhi semua ekspektasi dari RUPS, dari Rapat Umum Pemegang Saham, di mana kita nih pemegang sahamnya nih, kita ownernya kan. Nah, jadi bayangin gini, dalam RUPS kita bilang ke direksi kita, targetmu adalah tahun ini kita ada di 10 juta per bulan. Targetmu adalah tahun depan kita ingin ada di 100 juta per bulan. Sanggup nggak? Ini saya ngomong disederhanakan banget ya. Ini benar-benar simplified banget. Kenyataan sebenarnya nggak akan seindah ini, nggak akan semulus semudah ini. Tapi ini biar dapat ide aja dulu. Jadi dalam RUPS yang biasanya kita lakukan setahun sekali, itu kita sebagai owner itu bilang ke direksi, oke direksi, sekarang kita ada di 10 juta per bulan dan kita ingin tahun depan ada di 100 juta per bulan, sanggup nggak? Direksi akan bilang, mestinya ya, oke, sanggup Pak, Pak pemegang saham, sanggup. Pemegang saham tanya lagi, oke kalau kamu sanggup, gimana caranya, plannya apa saja? Oke. Nanti ketika lagi ada di forum RUPS, nah tugas direksi adalah mempresentasikan kepada owner. Yang akan kita lakukan adalah ini, sehingga akan mencapai target 100 juta per bulan. Lalu kemudian untuk mencapai target itu, maka kita perlu misalnya support dana misalnya dari owner, atau misalnya kita perlu fundraising, apakah kita perlu minjem uang ke bank atau ke pihak lain. Nah itu udah banyak banget yang dibahas tuh kalau lagi RUPS, seru banget. Nah, lalu kemudian udah nih RUPS, oke berarti targetnya adalah setahun dari sekarang omset 100 juta sebulan. Nah, kita sebagai owner tugasnya apa di sini? Kita udah bukan lagi memantau harian tuh seperti apa. Bukan lagi memantau pekerjaan manajer untuk mensupervise operasional hari ke hari, bukan. Tugas kita sebagai seorang owner di sini adalah memastikan melalui monthly report, kalau saya pengalamannya laporan bulanan, apakah effort
yang dikerjakan oleh perusahaan itu sesuai dengan apa yang dicanangkan ketika RUPS. Jadi kalau di RUPS bilang misalnya bulan pertama kita melakukan ini dan apa namanya, dan tolak ukur keberhasilannya seperti ini A, B, C, D. Bulan kedua kita akan melakukan kegiatan kedua dan tolak ukur keberhasilannya adalah A, B, C, D. Nah, tugas kita sebagai seorang owner memastikan itu udah sesuai. Jika tidak sesuai, kita sebagai owner biasanya juga merangkap komisaris bisa tanya, oke, apa yang bisa dibantu? Apa yang kurang, kenapa tidak sesuai. Tapi kalau kita sebagai owner benar-benar pure owner aja, yaudah kita baca laporannya, nanti ketika RUPS berikutnya kita punya forum, kita bisa tanyakan, kenapa tidak sesuai, apa yang kurang, apa kesulitannya, kendalanya di mana, ada kejadian apa, misalnya karena COVID, karena ini kita nggak tahu. Nah, itu bisa disampaikan di forum RUPS. Jadi kalau kita udah benar-benar menguasai bagaimana caranya kita bisa merekrut seorang manajer untuk bisa mengawasi kegiatan harian dari perusahaan. Kita udah mengerti gimana caranya merekrut seorang direktur untuk menjalankan perusahaan, sehingga kita sebagai owner benar-benar tinggal menjalankan fungsinya sebagai apa? Sebagai pengawas. Kalau kita juga menangkap komisaris atau kita sebagai pemegang saham di forum RUPS, kita tahu, oh ini waktunya direksi harus diganti, ini direksinya bagus, diberikan bonus dan segala macamnya. Jadi di sanalah skill kita sebagai business owner yang sebenarnya itu ada di sana untuk bisa memiliki sebuah bisnis yang berjalan autopilot dan terus berkembang. Jadi kalau kita udah ada di tahap itu, kita udah nggak mikir lagi, wah untuk meningkatkan pemasaran saya harus Facebook Ads. Nah, kita udah nggak di sana lagi pembicaraannya, karena itu semua akan dilakukan oleh staf lapangan yang diawasi oleh manajer, dan manajer itu bekerja untuk memenuhi ekspektasi dari direktur untuk mencapai ke goal perusahaan yang ditentukan di saat RUPS kepada dan bertanggung jawab kepada seluruh pemegang saham. Oke, jadi mudah-mudahan ada bayangan ya. Jadi skill apa nih yang diperlukan untuk membangun bisnis seperti itu? Satu, yang paling penting, the most important, skill leadership. Kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang business owner, sangat dituntut memiliki kemampuan leadership yang sangat-sangat tinggi sekali. Kalau leadership kita nggak kuat, direktur nggak akan ngikutin kita, manajer nggak akan ngikutin kita, staff kita nggak akan loyal sama kita. Tapi kalau leadership kita bagus, kita bisa membangun tim yang kompak dan bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi kita sebagai pebisnis owner. Itu mungkin yang mau saya share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau menurutmu video ini bermanfaat, like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.